Ya baiklah pemirsa Makassar TV, ini adalah sesi kedua kami pada malam hari ini dalam program Mitra Kita. Dan bagi Anda yang baru ikut bergabung bersama kami pada malam hari ini, kami tengah menghadirkan narasumber kami yakni Bung Samad, di mana seorang pengusaha muda Sulsel yang hijrah ke politik. Dan bagi Anda pemirsa Makassar TV yang ingin ikut berinteraktif langsung bersama kami di line telepon kami, silahkan di 831859. Adapun di line telepon kami yang satunya di 041192340055. Sekali lagi di line telepon kami 831859 atau di 041192340055. Anda bisa langsung berbincang bersama Bung Samad mengenai mungkin kiat-kiatnya menjadi seorang pengusaha muda, dan tentu saja bagaimana dengan visi misi dari seorang Bung Samad menilai dan mengenal langsung perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan ataupun juga kinerja kerja ke depannya. Dan mungkin bagi para mahasiswa juga ya tidak ada salahnya bisa berbagi informasi ataupun berbagi ilmu kepada mereka. Silahkan di line telepon kami. Baiklah, Bung Samad, tadi kita sempat cerita bahwa Bung Samad dari seluruh kegiatan HIPMI ini ingin membantu pemerintah bagaimanapun juga ini kan untuk generasi bangsa, ya. Dan menurut Bung Samad sendiri dengan segala macam problem yang ada di Indonesia, kira-kira bisa suatu saat nanti kita terbebas dari permasalahan ataupun mungkin setidaknya mengurangi permasalahan yang ada di perekonomian? Iya, jadi kalau bicara perekonomian nasional, kondisi makroekonomi memang tidak begitu stabil akibat krisis global yang dialami oleh beberapa negara besar yang selama ini menjadi kampiun ekonomi dunia. Ya, tetapi di tingkat lokal, ekonomi mikro kita sebetulnya sangat menggeliat, tumbuh dan berkembang seiring dengan gairah daya beli masyarakat yang cukup baik. Jadi kalau ini bisa dipelihara pemerintah dengan penciptaan suasana stabilitas politik yang baik, kondusif, maka tentunya dunia usaha akan tumbuh seiring dengan harapan masyarakat, harapan pemerintah. Karena itu kita berharap bahwa positioning kita atau siapapun yang terlibat dalam menghadapi pemilu pada bulan April 2009 itu tentunya harus berada tetap dalam suasana yang kondusif, supaya dunia usaha kita, perekonomian kita tidak terganggu. Ini yang utama menurut saya. Bung Samad sebenarnya sekarang sedang atau mungkin sudah berapa lama ini bergelut di dunia usaha dan bidang apa? Iya, jadi salah satu yang kami geluti itu adalah di sektor perikanan. Di sektor perikanan. Perikanan ini adalah kita memiliki garis pantai yang cukup besar dibanding negara-negara lain. Kita memiliki sumber daya kelautan, sumber daya perikanan darat yang tidak tereksplorasi secara baik. Kalau ini terus digali di potensi, kemudian kita bisa memberikan value added terhadap produk-produk perikanan kita, maka dia akan menjadi nilai ekspor, memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional. Jadi di perikanan ini kita ada hatchery, ada pembibitan, kemudian ada budidaya. Nah, bagaimana memikirkan agar produk perikanan ini, produk lokal ini bisa menjadi komoditi nasional dan komoditi internasional, sehingga pasar global pun bisa dijangkau. Ini yang kita harapkan ke depan. Sejauh mana langkah Bung Samad sendiri menggeluti bidang dari perikanan ini sendiri, dan sudah berapa lama ya Bung Samad? Iya, jadi memang usaha ini adalah usaha yang cukup potensial, yang kami geluti sejak saya menekuni usaha ini. Begitu selesai kuliah, saya fokus pada pengembangan usaha di bidang perikanan. Kalau nggak salah S2-nya jurusan bisnis internasional. Iya, jurusan bisnis sengaja untuk kemudian berharap bisa mendapatkan akses ilmu, basic knowledge-nya tentang bagaimana konfigurasi bisnis di tingkat internasional, sehingga potensi daerah di tingkat lokal bisa kita angkat ke tingkat internasional. Itu yang kita harapkan. Sudah berapa lama ini Bung Samad? Praktis sudah 9 tahun saya di dunia usaha. Iya, jadi badan usaha kami sudah masuk tahun ke-9 tahun ini sebagai generasi muda yang tentu menjadikan wirausaha ini sebagai satu basis membangun kemandirian ekonomi. Jadi kalau ini terus kita sebarkan sebagai virus-virus kepada generasi muda, saya yakin generasi muda kita akan lahir kelas menengah baru, middleman yang bisa diandalkan ke depan. Kalau itu yang terjadi, saya yakin bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Kalau sekarang ini kita menyaksikan masih banyak produk-produk atau kebutuhan masyarakat yang diimpor. Misalnya kita masih mengimpor gula, bahkan kadang-kadang baru 1 tahun ini kita tidak mengimpor beras. Yang sesungguhnya itu sangat menyedihkan. Iya, di mana kita kaya akan. Iya, kita menghidupi petani-petani Vietnam, Thailand. Kita mengimpor sapi dari Australia. Kita menghidupi peternak-peternak di Australia. Yang sesungguhnya kita memiliki potensi lebih dari negara-negara mereka untuk
mengelola, mengembangkan usaha tersebut. Sebenarnya ini letak permasalahannya di mana sih ini Bung Samad sebagai seorang pengusaha muda ya? Kira-kira letak permasalahannya kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Mungkin sebentar dijawab ya. Kita mengundang pemirsa Makassar TV untuk ikut berinteraksi bersama kami di line telepon kami 831-859. Silakan, kami tengah membuka di line telepon kami sekali lagi 831-859, ataupun bagi Anda yang ada di luar daerah Kota Makassar di 0411-923-4055, ataupun Anda bisa melihat di layar televisi kaca Anda. Gimana Bung Samad? Iya, salah satu yang utama mesti kita lakukan, anak-anak muda itu harus berani memulai usaha. Berani memulai Karena usaha ya? Memulai usaha itu punya resiko, bisa rugi, bisa untung. Tetapi harus ada keberanian. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin akan ada kemajuan yang bisa dicapai. Yang kedua, fokus. Jadi jika ada satu pilihan-pilihan unit-unit usaha yang ingin dikembangkan, diharapkan bisa fokus, di-manage, terarah, dan terukur, sehingga nanti menghasilkan sesuatu yang bisa memang marketable, laku dijual di pasar. Nah, selama ini, di samping memang anak-anak muda kita masih kurang fokus dalam menggeluti dunia usahanya, bahkan masih banyak yang mungkin mengandalkan sumber-sumber pekerjaan dari APBD atau APBN. Padahal sekarang sudah waktunya kita migrasi usaha dari proyek-proyek pemerintah kepada sektor-sektor yang memang kita gali berdasarkan potensi daerah. Dan misalnya, kenapa tidak ya Bung Samad ya? Kita tahan dulu, kita lihat penelpon ya Bung Samad ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Abdul Rauf. Pak Abdul Rauf di mana? Ya, di Banta-Bantayang. Di Banta-Bantayang. Ya, silakan Pak Abdul Rauf. Iya, begini. Selamat malam Pak Kampus Samad. Ya, Bung Samad ya, lebih ya, enaknya, lebih tepatnya. Ya. Assalamualaikum Pak Samad. Waalaikumsalam Pak Rauf, apa kabar? Iya, jadi saya mengamati, melihat langsung bagaimana peranan DPD ketika periode sebelumnya ini. Itu terus terang saja dengan modal 4 orang satu provinsi, Pak Deskahar, Pak Aksa dengan 2 orang itu, terus terang saja bahwa kita secara tidak langsung atau secara langsung memang peranan keberadaan DPD itu di pusat belum terasa, tapi mungkin karena awal keberadaannya kan baru tahun lalu, periode lalu. Sekarang Pak Kamrut mau masuk dari pengusaha berhijrah ke politik. Sebenarnya saya mendukung aja bahwa kalau saya mengamati kemampuan kompetensi Anda, melihat pembicaraan dari awal itu cukup menggembirakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan. Hanya rival-rival ini saya melihat jumlahnya 34 orang lah. Ya, tetapi optimisme Pak Kamrut saya bangga karena bagaimanapun dengan masuknya Pak Deskahar, Pak Aksa Mahmud, kemudian Pak Bahar Mitun dan sebagainya. Nah itulah, tetapi keberadaan Anda di TV ini kan membayar. Nah, dibanding dengan bersosialisasi, mengintroduksi diri ke masyarakat, itu saya sarankan karena sisa masih ada sekian hari, rajin-rajin masih ke masyarakat. Baiklah Pak Rauf. Sebenarnya kompetensi Anda itu lumayan lah. Saya termasuk pengamat dari warga kita yang memang punya. Hanya ini, saya terus terang di Banten. Ya, singkat saja. Sebelumnya. Belum kenal, maka menyaksikan Makassar TV ini sepertinya sudah bisa kenal ya Pak Abdul Rauf. Rajinlah ke lapangan. Iya, Hanya sering karena saingan sangat ketat. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Rauf yang ada di Banta-Bantayang, dan bagi Anda pemirsa Makassar TV lainnya, silakan di line telepon kami seperti biasa 831-859. Tadi ada Bapak Abdul Rauf yang telah ikut bergabung bersama kami dan memberikan dukungan ya, dan memberikan motivasi supaya Bung Samad dengan rival-rivalnya yang ada tetap dan tetap tekah bisa maju ya. Itu tanggapan dari Bung Samad sendiri gimana?